Terkadang yang paling melelahkan dalam hidup ini bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang kita pendam. Kita menjalani hari demi hari dengan wajah yang sama. Namun di balik senyum yang kita tampilkan ke dunia, ada gelombang emosi yang tak pernah benar-benar reda. Ada luka yang tak sempat kita tangisi, kemarahan yang kita telan demi menjaga kedamaian palsu, dan ketakutan yang diam-diam membentuk setiap pilihan yang kita ambil. Kita mencoba menjadi kuat. Namun, semakin keras kita bertahan, semakin dalam kita terjebak. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita lupa bahwa melepaskan jauh lebih kuat daripada menggenggam. Hidup yang tenang tidak datang dari mengendalikan segalanya, melainkan dari keberanian untuk melepas semua beban emosi yang tak lagi sejalan dengan jati diri kita. Dan hari ini mungkin adalah awal dari perjalanan itu, perjalanan untuk berhenti melawan dan mulai menyadari siapa sebenarnya diri kita di balik semua lapisan luka. Selamat datang di Quantum Sadar, tempat di mana kesadaranmu adalah realitas barumu. Jika kamu sedang mencari jalan menuju ketenangan batin, video ini dibuat untukmu. Tonton sampai akhir. Karena jawabannya tidak ada di luar. Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Sejak kecil, kita diajari untuk menjadi baik. Jangan marah, jangan menangis, jangan mengeluh. Tersenyumlah, bersikap sopan, tahan perasaanmu. Dan tanpa sadar, kita belajar satu hal penting, bahwa emosi itu tidak aman untuk dirasakan. Akhirnya kita tumbuh menjadi pribadi yang tampak kuat di luar, namun penuh luka yang belum tersentuh di dalam. Kita belajar untuk menahan, bukan untuk menyembuhkan, untuk menyembunyikan, bukan untuk memeluk. Bayangkan sebuah gelas yang terus-menerus diisi air tanpa pernah dikosongkan. Suatu saat ia akan meluap, begitu pula kita. Beban emosi yang tak kita sadari perlahan-lahan membentuk cara kita berpikir, merasakan, bahkan bereaksi. Kemarahan kecil yang meledak tiba-tiba, kesedihan yang muncul entah dari mana, atau kecemasan yang membayangi setiap keputusan. Semua itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita menumpuk begitu banyak hal tanpa pernah benar-benar diajarkan bagaimana cara melepaskannya. Dan inilah mengapa banyak orang merasa hidupnya seperti berjalan dalam lingkaran. Mereka ingin berubah, tapi energi lama, emosi lama masih terikat kuat dalam tubuh dan kesadaran mereka. Dr. David R. Hawkins, penulis Letting Go, menjelaskan bahwa setiap emosi menyimpan frekuensinya sendiri. Semakin berat emosi itu, seperti rasa bersalah, takut, marah, atau malu, semakin ia mengikat kita dalam realitas yang sempit, penuh tekanan dan konflik batin. Kita merasa cemas, tapi tidak tahu mengapa. Kita merasa kosong, padahal hidup tampak baik-baik saja. Dan semua itu adalah tanda bahwa jiwa kita sedang meminta untuk dibebaskan. Melepaskan beban emosi bukan berarti menyangkal pengalaman kita, tetapi justru menghormatinya, menghadapinya, dan kemudian membiarkannya pergi dengan kesadaran penuh. Kita tidak sadar bahwa sebagian besar dari kita menjalani hidup bukan sebagai diri sejati, melainkan sebagai bayangan dari luka yang belum selesai. Setiap respons kita terhadap dunia, terhadap pasangan, keluarga, pekerjaan, bahkan terhadap diri sendiri, seringkali berasal bukan dari kesadaran, tetapi dari mekanisme bertahan yang terbentuk bertahun-tahun. Coba renungkan ini. Saat seseorang mengabaikanmu, apakah kamu benar-benar marah pada kejadian itu? Atau kamu sedang terluka karena merasa ditolak? Seperti dulu, saat orang tuamu tidak hadir ketika kamu butuh, saat kamu merasa cemas menghadapi masa depan, apakah itu benar-benar karena keadaan sekarang, atau karena trauma masa lalu yang belum selesai memberi rasa aman? Emosi bukan sekadar perasaan, ia adalah energi yang hidup dalam tubuh kita. Ia bukan musuh, bukan kesalahan, tapi ia bisa menjadi beban jika kita terus menolaknya. Banyak dari kita menyimpan kemarahan yang tak pernah diungkap, kesedihan yang ditutup-tutupi, rasa takut yang diam-diam mengatur semua pilihan hidup kita. Dan karena semua itu tidak terlihat,
Kita menyebutnya kepribadian. Padahal seringkali itu bukan siapa kita. Itu hanyalah akumulasi dari semua yang belum pernah kita izinkan untuk sembuh. Kita bisa saja terlihat baik di luar, berprestasi, disukai, bahkan spiritual, namun tetap merasa tidak damai di dalam. Mengapa? Karena kita belum pulang, belum kembali menyentuh luka-luka lama yang masih tertinggal. Dr. David R. Hawkins berkata dalam Letting Go, bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan bersedia merasakan apapun yang muncul, tanpa menolaknya, tanpa melawannya. Dalam budaya kita lebih diajari untuk mengontrol emosi. Padahal, kontrol bukan penyembuhan, kontrol hanya penundaan. Dan yang tertunda akan kembali, lebih keras, lebih dalam. Hidup seperti ini melelahkan, karena kita tidak sedang berjalan. Kita sedang menyeret beban yang tak terlihat. Mungkin itulah sebabnya kamu merasa sering lelah meskipun tidak ada pekerjaan berat hari itu, atau merasa gelisah tanpa sebab, padahal semua terlihat baik-baik saja. Itulah tubuhmu yang bicara. Itulah jiwamu yang menangis, meminta untuk dilihat, untuk dipahami, untuk dibebaskan. Jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana melepaskan, kita perlu belajar untuk mengakui bahwa ada luka, ada emosi, ada masa lalu yang belum selesai, dan semua itu bukan kelemahan. Itulah pintu masuk menuju kebebasan sejati. Setelah kita menyadari bahwa sebagian besar beban emosi kita berasal dari masa lalu yang belum sempat kita izinkan untuk sembuh, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita selama ini bertahan hidup dengan luka-luka itu? Jawabannya sederhana tapi dalam. Kita bertahan dengan force, dengan paksaan. Dr. David R. Hawkins dalam bukunya Power versus Force menjelaskan bahwa ada dua cara manusia menggerakkan hidup, dengan force, paksaan, atau power, kekuatan sejati. Force adalah cara hidup yang kita semua kenal, karena hampir seluruh sistem di dunia ini dibangun di atasnya. Force muncul ketika kita mencoba mengendalikan, memaksa, menekan, menolak, atau memanipulasi keadaan demi merasa aman. Dan ini melelahkan. Ketika kamu bangun pagi dan merasa berat menghadapi hari, bukan karena fisikmu lelah, tapi karena jiwamu tidak ingin dipaksa lagi, itu adalah tanda kamu hidup dalam mode force. Contohnya, saat kamu terus bekerja keras agar diakui, bukan karena kamu mencintai pekerjaanmu, tapi karena kamu takut dianggap tidak berharga. Saat kamu menjaga hubungan yang menyakitkan, bukan karena cinta, tapi karena kamu takut sendirian. Saat kamu tersenyum di luar, namun hatimu penuh tekanan dan kegelisahan, itulah force. Ia bergerak karena rasa takut. Ia bertahan dengan mengorbankan keaslian diri. Ia bisa tampak kuat dari luar, tapi di dalam selalu rapuh, penuh konflik, dan penuh kontrol. Sebaliknya, power, kekuatan sejati tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia tidak datang dari ego, tapi dari kesadaran. Power bukan tentang menguasai, tapi tentang selaras dengan kebenaran batin kita. Power tidak menekan, tidak memaksa. Ia mengalir alami, seperti sungai yang tahu kemana ia harus menuju. Ketika kamu bertindak dari power, kamu tidak merasa terbebani, karena kamu tidak sedang berusaha menjadi siapapun. Kamu cukup menjadi. Power muncul saat kamu mengatakan kebenaran hatimu, meski orang lain tidak setuju. Saat kamu memilih damai daripada menang dalam perdebatan, saat kamu berhenti membuktikan bahwa kamu layak, karena kamu sudah tahu bahwa kamu memang layak. Hidup dalam power tidak selalu mudah di awal, karena ia mengajak kita melepas topeng. Namun begitu kamu masuk ke dalamnya, kamu akan tahu, inilah kebebasan. Tidak lagi digerakkan oleh rasa takut, tapi oleh kebenaran, oleh kasih, oleh kesadaran yang utuh. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketika kamu marah, seluruh tubuhmu ikut menegang? Ketika kamu sedih, napasmu jadi dangkal, pandanganmu buram, dan dunia terasa berat. Itu bukan kebetulan. Emosi bukan sekadar perasaan yang lewat di hati. Ia adalah bentuk energi. Energi yang sangat nyata dan bisa mengubah seluruh realita hidup kita. Dr. David R. Hawkins menjelaskan, setiap emosi memiliki frekuensi energi yang bisa diukur. Dan
Frekuensi ini mempengaruhi apa yang kamu tarik ke dalam hidupmu. Emosi seperti rasa bersalah, malu, dan takut bergetar di frekuensi rendah. Mereka membuat tubuhmu lelah, pikiranmu kabur, dan duniamu terasa sempit. Dalam keadaan ini, kamu cenderung menarik lebih banyak situasi yang meneguhkan penderitaan itu. Sebaliknya, emosi seperti cinta, keberterimaan, syukur, dan kedamaian bergetar di frekuensi tinggi. Saat kamu hidup dalam emosi ini, kamu tidak hanya merasa ringan, tapi juga mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bahkan secara ilmiah, tubuh yang berada dalam frekuensi emosi positif menghasilkan lebih banyak hormon penyembuhan, memperkuat sistem imun, dan mengaktifkan bagian otak yang terkait dengan kreativitas dan koneksi sosial. Kamu pernah dengar istilah energi itu menular? Itu benar. Ketika kamu duduk di samping orang yang damai, kamu ikut merasa tenang. Ketika kamu bersama seseorang yang penuh kecemasan, kamu ikut merasa gelisah. Itulah vibrasi emosi bekerja. Ia memancar keluar dan memengaruhi medan energi di sekitar kita. Dan inilah sebabnya, menyimpan emosi negatif yang tak terselesaikan adalah seperti menyimpan racun dalam tubuh dan kesadaran. Setiap kali kamu menahan marah tapi tidak memprosesnya, ia tidak hilang, ia mengendap. Setiap kali kamu menolak rasa takut, ia mencari cara lain untuk muncul dalam bentuk gangguan fisik, pikiran negatif, atau kebiasaan sabotase. Tapi disinilah kabar baiknya. Emosi bukan untuk dilawan, bukan untuk ditekan, melainkan untuk dibiarkan mengalir, dihadapi, dan dilepas. Kamu tidak perlu takut dengan emosi gelapmu, karena justru di balik pintu rasa takut, tersimpan kekuatan yang belum kamu akses. Saat kamu mulai menyadari bahwa emosi hanyalah energi yang ingin dipahami dan dilepaskan, hidupmu berubah. Kamu berhenti berjuang melawan dirimu sendiri. Kamu mulai bersahabat dengan batinmu. Dan dari situlah kamu mulai menyembuhkan hidupmu dari dalam. Bayangkan dirimu duduk diam di sebuah ruangan yang sunyi. Tak ada suara bising dari luar, hanya detak jantungmu dan perasaan yang selama ini kau tekan. Mungkin itu rasa takut atau kemarahan yang kau pikir sudah pergi, tapi diam-diam masih bersemayam dalam tubuhmu. Dr. David R. Hawkins mengajarkan bahwa kita tidak perlu melawan emosi, cukup mengizinkan mereka ada, tanpa penilaian, tanpa represi, tanpa pelarian. Ini adalah inti dari teknik melepaskan emosi. Bukan menghapus, bukan menyangkal, tapi menyerahkan kontrol kita atas emosi itu dan membiarkannya larut dengan sendirinya. Teknik ini sederhana, tapi mendalam. Langkah pertama, sadari dan terimalah apa yang kamu rasakan. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka sedang merasa marah atau sedih. Mereka terlalu sibuk, terlalu banyak berusaha terlihat baik-baik saja. Tapi ketenangan tidak datang dari kepura-puraan. Ketenangan datang saat kamu duduk dan berkata, "Ya, aku sedang marah, aku kecewa, aku takut." Dan itu tidak apa-apa. Emosi bukanlah musuh. Ia adalah energi yang sedang mencari jalan keluar. Dan jalan keluarnya adalah melalui kesadaranmu yang penuh penerimaan. Langkah kedua, rasakan tapi jangan bertindak. Ketika emosi muncul, rasakan saja. Jangan buru-buru memperbaiki. Jangan kabur dengan distraksi. Biarkan ia naik, seperti ombak. Lalu amati bagaimana ia perlahan mengalir dan mereda. Dr. Hawkins menyebut ini sebagai staying with the feeling. Bertahan bersama emosi, tanpa menjelaskannya, tanpa menyalahkan siapapun. Tidak perlu mengerti kenapa kamu merasa begitu, cukup hadir. Menjadi saksi, karena kamu bukan emosi itu. Kamu hanyalah kesadaran yang mengamatinya. Langkah ketiga, lepaskan dorongan untuk mengontrol. Inilah bagian yang paling sulit bagi banyak orang. Kita ingin emosi cepat pergi. Kita ingin kendali, tapi teknik letting go justru mengajak kita melakukan sebaliknya. Ketika kamu berhenti melawan, kamu membuka jalan bagi penyembuhan. Dan saat kamu berkata dalam hati, "Aku izinkan rasa ini hadir, aku tidak melawan. Aku membiarkan ia mengalir apa adanya." Maka energi itu akan mulai berubah. Apa yang sebelumnya terasa berat akan mulai menjadi ringan. Efeknya, batinmu menjadi lapang, tenang, ringan,
bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu berhenti menggenggamnya dengan keras. Dr. Hawkins berkata, "That which is surrendered dissolves." Yang kita lepaskan akan larut dengan sendirinya. Ketenangan sejati bukanlah hasil dari kontrol yang ketat, melainkan hasil dari hati yang bersedia melepaskan dan membiarkan hidup mengalir seperti apa adanya. Dr. Hawkins menekankan bahwa emosi menahan energi hidup kita. Setiap kali kita menahan kemarahan, kita kehilangan tenaga. Setiap kali kita menahan kesedihan, kita melemah secara spiritual dan fisik. Maka setiap emosi yang dilepaskan akan membebaskan energi luar biasa untuk hidupmu kembali. Inilah sebabnya, setelah menangis dengan jujur, kita merasa ringan. Setelah mengizinkan rasa takut lewat, kita jadi lebih berani. Letting go adalah tindakan spiritual yang sangat praktis. Ketenangan sejati ada di dalammu, bukan di luar, bukan di situasi yang sempurna, bukan di orang yang tidak mengecewakanmu, tapi dalam dirimu yang berani melihat dan melepas. Karena saat kamu tidak lagi memaksa apa-apa, hidup akan mengalir lebih jernih, dan kamu akan sadar ketenangan itu bukan tujuan. Ia adalah dirimu sendiri yang pulang ke kesadaran penuh. Setelah melepaskan beban, kamu mulai merasa hening. Di sana, dalam hening itu, ada sesuatu yang selama ini terlupakan. Bukan suara, bukan pikiran, tapi kehadiranmu sendiri. Siapa kamu? Ketika kamu tidak lagi mengidentifikasi diri dengan rasa takut, rasa bersalah, luka masa lalu atau ambisi dunia luar. Siapa kamu? Ketika kamu berhenti mengatakan, "Aku cemas, aku gagal," atau "Aku tidak cukup," kamu bukan emosi itu, bukan pikiran itu, bukan cerita itu. Kamu adalah kesadaran itu sendiri. Dr. David Hawkins menyebut bahwa kesadaran manusia terdiri dari berbagai tingkat. Dari yang paling rendah, seperti rasa malu dan rasa bersalah, sampai ke yang tertinggi, cinta tanpa syarat, damai dan pencerahan. Dan kamu bukan emosi yang sedang lewat, kamu adalah langitnya, langit yang tetap ada, bahkan ketika awan datang dan pergi. You are not the content of consciousness, you are the awareness of that content. Eckhart Tolle. Ketika kamu mulai menyadari dirimu sebagai kesadaran yang mengamati, kamu tidak lagi terjebak dalam drama mental. Kamu menjadi saksi, dan dari posisi saksi inilah ketenangan yang sejati muncul. Coba lakukan ini sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan pelan, letakkan tangan di dada, dan tanyakan dalam diam, siapa aku? Jika aku tak memikirkan masa lalu, siapa aku? Jika aku tak mengejar pengakuan. Dengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan keheningan batinmu. Di balik semua jawaban, kamu akan temukan kehadiran murni, kesadaran yang diam tapi hidup, yang tidak mengejar, tidak melawan, tidak takut. Itulah dirimu yang sejati, tak bisa dilukai, tak bisa dipuji, tak bisa dihancurkan. Sebagian besar hidup kita adalah memainkan peran. Peran sebagai anak, orang tua, pasangan, pekerja, pemilik bisnis, pencari spiritual. Tapi ketika kita terlalu melekat pada peran itu, kita lupa esensi terdalam kita, lupa bahwa kita adalah kesadaran murni yang datang ke dunia hanya untuk mengalami, bukan untuk mengejar pengakuan. Ketika kamu hidup dari kesadaran ini, kamu tidak lagi butuh validasi, tidak juga takut kehilangan, karena kamu tahu kamu tidak pernah bisa kehilangan dirimu sendiri. Your own self-realization is the greatest service you can render the world. Ramana Maharshi. Menyadari siapa dirimu yang sejati, bukan hanya membebaskan hidupmu, tapi juga menciptakan getaran yang menenangkan dunia. Karena saat satu jiwa menjadi tenang, dunia pun menjadi sedikit lebih damai. Bayangkan sebuah danau yang jernih dan tenang, permukaannya memantulkan langit. Tak ada gelombang, tak ada gangguan, hanya keheningan yang mengalir alami. Begitulah jiwamu saat tidak diganggu oleh ketakutan, penyesalan, atau keinginan yang menggebu. Tapi sayangnya, banyak orang mengejar ketenangan seperti mengejar benda,
berpikir bahwa ketenangan adalah sesuatu yang harus dicapai, dimiliki, atau dimenangkan, padahal ketenangan bukan tujuan. Ia adalah kondisi alami jiwamu. Dalam keheningan batin, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu. Kamu tidak lagi sibuk mengontrol hidup, tidak pula menyalahkan diri sendiri atas yang sudah terjadi. Peace comes not by struggling with the world, but by letting go of your resistance to it. Dr. David Hawkins, kamu tidak menciptakan ketenangan dari luar, kamu mengaksesnya dari dalam dengan cara berhenti menghalangi alirannya. Dan dari sinilah perubahan luar terjadi. Ketika kamu tenang di dalam, hidup di luar menjadi pantulan dari ketenangan itu. Jadi tenang itu bukan hasil dari mengatur dunia, bukan pula hasil dari memenangkan semua keinginan. Tenang adalah kembalinya kamu pada dirimu yang sejati, pada kesadaran yang tidak menghakimi, yang hanya mengamati dan mencintai. Hidup ini bukan tentang mengendalikan segalanya, bukan tentang memastikan semua berjalan sesuai rencana kita, tapi tentang menyadari siapa diri kita di balik semua pengalaman itu, di balik rasa cemas, marah, takut, dan kecewa. Ada satu kesadaran yang diam, yang tak pernah berubah, yang selalu mengamati. Dan saat kita berhenti mengejar, berhenti menolak, saat kita belajar melepaskan, jiwa kita menjadi ringan, hati kita menjadi lapang, dan hidup kita menjadi damai. Seseorang yang telah melepaskan adalah seseorang yang telah memilih kebebasan, dan ia akan membawa cahaya itu kemanapun ia melangkah. Dr. David R. Hawkins. Mungkin kamu sedang mengalami masa sulit. Mungkin kamu merasa terjebak di pola emosi yang berulang. Atau mungkin kamu hanya ingin hidupmu lebih tenang dan utuh. Dan itulah alasan mengapa melepaskan adalah kunci. Bukan untuk melupakan, bukan untuk lari, tapi untuk kembali pada pusat kesadaranmu, di mana kamu tidak lagi didefinisikan oleh emosi, masa lalu, atau ekspektasi orang lain. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika konten ini menyentuh dan membantumu memahami hidup dari sisi yang lebih dalam, silakan like, share, dan subscribe channel Quantum Sadar. Karena di sini, kita tidak hanya berbicara tentang hidup, tapi tentang kesadaran yang menghidupkan segalanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, ketika kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya, kamu akan tahu bahwa kamu sudah utuh sejak awal.